Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita akan belajar tentang analisa struktur, tiga ya, jadi analisa struktur, analisa struktur tiga, di mana kita akan membahas tentang metode tradisional, yaitu yang akan kita bahas adalah metode cross. Jadi di sini nanti akan saya sampaikan ada satu contoh untuk kita akan bicara tentang contoh struktur balok saja ya, yang kita mulai dari yang sederhana. Nanti kita bagaimana cara mendapatkan gaya-gaya dalamnya, kemudian reaksinya seperti apa, nanti diagram apa, free body diagramnya nanti seperti apa kita pelajari di video kali ini. Baik, kita akan mulai mungkin di sini saya akan berikan satu contoh. Nanti kita coba kerjakan bareng-bareng ya. Jadi di sini saya punya satu saya gambarkan ini aja contohnya. Yang pertama ada balok, kira-kira bentuknya seperti ini. Ada 4 buah tumpuan, di mana tumpuan yang sebelah paling kiri, atau mungkin di sini saya buat sedikit saya ubah warnanya ya. Jadi di titik A ada tumpuan jepit, di titik B ada tumpuan sendi, C dan D juga tumpuannya sendi. Jadi ada 4 tumpuan, masing-masing berbeda. Kemudian untuk pembebanan, mungkin akan sedikit saya kerjakan di sini ya. Saya buat acak saja ini, saya buat kerjakan secara langsung. Jadi ada kira-kira seperti ini. Ini ada Q, misal saya punya 2 ton per meter. Kemudian ada P1, misal saya buat 2,5 ton. Kemudian ada P2, ada sebentar, P2 sama dengan berapa? Kita misal 3 ton. P3 sama dengan, oke kita buat 3,5 ton. Kemudian untuk bentang ininya, untuk bentang strukturnya, kita akan buat random saja, acak ya. Di sini kita buat 4 meter, di sini kita buat sama saja ya. Dibuat berapa? Misal 2,5, atau mungkin itu aja ya, 1,5 meter. 1,5 meter. Kemudian di sini kita buat acak saja, 1, 2 meter, 3 meter. Oke, seperti ini. Ini yang akan struktur yang akan kita hitung menggunakan tadi metode cross. Jadi langkah yang pertama, kita akan geser saja biar lebih ke pinggir ya. Kita cut. Geser paling kiri atas. Cancel. Oke, kita coba lagi. Di copy aja ya. Oke, bisa. Oke, kita mulai. Jadi dari langkah pertama, kita hitung dulu ada momen primer. Jadi momen primer kita hitung masing-masing bagian elemen balok. Jadi yang pertama, kita tinjau dari balok AB. Di mana balok AB itu adalah yang ini, di mana balok AB ini adalah tumpuan di titik A itu adalah jepit, tumpuan di titik B itu adalah sendi, tapi ingat, kemarin saya sampaikan, tumpuan sendi di tengah bentang itu adalah sifatnya seperti jepit. Jadi, kita nanti tinjau untuk rumus momen primernya berdasarkan tumpuan jepit-jepit. Kita mungkin coba lihat di sini ya. Saya bukakan dulu untuk tabel momen primer. Ya, seperti ini. Kita lihat bagian tumpuan jepit-jepit di sini. Tadi untuk batang AB ya, batang AB bebannya adalah beban merata.
rumusnya adalah 1/12 GL kuadrat, di mana momen yang sebelah kiri nilainya positif atau arahnya positif, momen sebelah kanan arahnya dia negatif. 1/12 GL kuadrat ya. Di sini saya tuliskan MAB sama dengan 1/12 GL kuadrat. Benar ya? Oke, 1/12 GL kuadrat. MAB sebelah kiri arahnya positif, benar. Kita hitung atau kita masukkan angkanya dulu. Oh ya, sebelum masuk ke sini ya. Tadi soalnya ada sedikit yang kurang. Mungkin akan saya tambahkan di sini. Untuk kekakuan, misal saya buat di sini adalah mungkin random saja ya, EI, kemudian di sini 2 EI, ini 3 EI. Oke, kita lanjut untuk ke momen primer balok AB. 1/12 GL kuadrat, Q sama dengan 2, L-nya adalah 4 meter kuadrat. Kalau kita hitung, misal saya langsung aja pakai kalkulator biar nggak lama ya. 1/12 dikali 2 dikali 4 dikali 4. Hasilnya adalah 2,67. Satuannya adalah ton meter, itu untuk MAB. Kemudian untuk MPA. MPA ini adalah rumusnya sama, 1/12 L kuadrat, karena bebannya sama ya. Bedanya kalau MPA dia nilainya arahnya negatif atau berlawanan jarum jam. Artinya karena angkanya sama ya, 1/12 GL, Q-nya 2, L-nya 4, maka di sini negatif 2,67 ton meter. Itu untuk balok AB. Kemudian selanjutnya untuk balok BC. Balok BC adalah yang ini ya. Balok BC, walaupun dia di situ titik B dan titik C itu tumpuannya adalah sendi, tapi karena dia posisinya ada di tengah bentang, maka asumsi untuk mencari momen primer itu adalah tumpuan jepit, artinya muncul momen di titik B dan di titik C. Maka kita cari di tabel cross. Oke, kita sebelum masuk ke tabel cross ya, kita lihat di sini beban yang muncul di balok BC itu adalah beban terpusat. Beban terpusatnya dia simetris. Kita lihat di sini posisinya berada tepat di tengah bentang dengan jarak L totalnya adalah 3, posisinya P1 itu ada di setengah L. Jadi kita cari nanti tumpuannya yang tumpuan jepit-jepit, bebannya yang beban terpusat, kemudian yang simetris. Ada di kasus nomor 20. Rumusnya adalah momennya sama dengan 1/8 P kali L, di mana yang kiri arahnya positif, yang kanan arahnya negatif. 1/8 P kali L. MPC sama dengan 1/8 P kali L. Oke, saya masukkan angkanya, P-nya 2,5, L-nya total ya, segini ya. Jadi 3 meter. Kita hitung pakai kalkulator. 1/8 kali 2,5 kali 3, 0,975. Kita bulatkan karena gini, 4 angka kita tulis saja semuanya full ya. 0,9375. Satuannya adalah ton meter. Kemudian MCB, karena juga dia bebannya simetris, maka kita rumusnya sama, yaitu 1/8 P kali L, tapi arahnya dia negatif. Artinya ini angkanya karena sama ya, 0,9375 ton meter. Itu untuk balok BC. Sekarang balok untuk yang selanjutnya ya, balok CD. Untuk balok CD, karena kalau kita lihat di sini, bebannya, posisi beban dia tidak simetris, nanti akan muncul beberapa rumus yang berbeda yang harus kita cermati. Kemudian, ini juga balok CD kan tumpuannya di titik C adalah sendi, tapi karena sendi di tengah bentang khusus C ya, mungkin saya akan sedikit lingkari ya di sini ya. Karena di titik C karena tumpuannya sendi di tengah bentang, maka dia di titik C itu untuk balok CD ini ya yang akan kita tinjau itu adalah tumpuannya jepit, tapi di balok D dia tetap tumpuan sendi karena di ujung. Jadi sendi sebagai jepit itu hanya ketika posisinya berada di tengah bentang. Jadi kalau boleh saya akan gambar ulang balok CD itu bentuknya kira-kira seperti ini. Ya, kira-kira seperti ini ya.
3,5 ton. Jadi seperti ini. Jadi di sini sendi, jepit, yang kiri jepit, yang kanan sendi. Nah, kita coba cari apa namanya? Bebannya ini beban apa namanya ini? Terpusat ya. Kita coba cari yang bagian tumbuhan jepit sendi. Oke, di bagian kedua ada ini ya, jepit sendi ya. Dan momen hanya muncul di bagian tumpuan jepit saja. Tadi ada join C dan D, maka akan muncul di momen primer muncul hanya di join C saja. Sekarang kita coba cari adanya beban terpusat. Oke, ini mulai nomor ini ya, 24 ya, kasus nomor 24. Dia ada beban, tapi 1. Kemudian 25 dia oke ya, 1 juga, dan seterusnya. Dan kalau kita lihat, itu rumus yang ada di sini itu secara persis itu nggak ada yang bisa kita gunakan untuk mengerjakan soal yang ini ya. Jadi perlu kita adakan suatu modifikasi. Jadi di sini ada dua beban terpusat. Mungkin akan langsung saya tunjukkan saja ya. Maka caranya, karena ada dua beban terpusat, sebenarnya balok ini bisa kita pecah menjadi balok seperti ini ya. Jadi yang pertama, mungkin saya akan hilangkan ini. Kita lihat seperti ini. Jadi balok dengan beban P2 ditambah dengan balok CD ditambah dengan balok beban P3. Jadi nanti ini kita cari momennya berapa, kemudian ditambahkan dengan momen yang beban P3. Ini nanti akan ada momen total. Momen total itulah yang akan kita cari di balok CD. Akan sedikit saya geser. Kita lihat yang momen yang pertama ya. Kita kasih simbol momen 1, momen 2 begitu saja untuk mempermudah identitasnya. Kita lihat momen 1. Momen 1 itu adalah beban di mana atau balok yang di balok tumpuan jepit sendi dengan beban P2. L1 dari C ke P2 itu jaraknya adalah 1 meter. Kemudian dari P2 ke titik D itu jaraknya adalah 5 atau 2 ditambah dengan 3, 5 meter. Kita lihat kalau di sini akan muncul yaitu di kondisi nomor 25. Benar ya, nomor 25 rumusnya adalah ini ya, per 2L kuadrat dikali PB dikali L kuadrat min B kuadrat. A-nya seperti itu, B-nya yang seperti itu. Yang ditinjau adalah di titik A. Mungkin akan sedikit saya geser. Oke, seperti ini. Jadi, ini ya, M1, kita tuliskan rumusnya dulu. P kali B dibagi dengan 2L kuadrat dikali L kuadrat min B pangkat 2. Kita masukkan angkanya aja. P-nya tadi berapa? Kita langsung aja ya, karena rumusnya sudah tertulis. Oke, P-nya ada 3 ton. B itu adalah yang ini A, ini B. B-nya adalah 5. Kemudian 2 kali L, L-nya itu adalah 1 tambah 2 tambah 3 atau 6 ya, 6 kuadrat. Kemudian dikali dengan 6 kuadrat min B-nya 5 kuadrat. Kalau kita hitung, mungkin menggunakan Excel. Oke, mungkin sedikit akan saya pause dulu ya. Oke, baik, saya lanjutkan. Maaf tadi ada anak saya Pak kebangun ya. Kan saya lanjutkan aja ya. Baik, kita sudah sampai sini tadi M1. Oke, kita hitung ya. Kita pakai Excel. Oke, seperti ini. Kita masukkan aja. Ini ada P, ada A, ada B, ada L-nya nanti total ya. Oke, seperti itu. Ini M1. Kita akan buat seperti itu. P-nya tadi ada 3. A ada berapa tadi? 1 kalau nggak salah ya. Oke, A-nya 1. Kita tulis saja, nggak apa-apa. A sama dengan 1, B-nya sama dengan 5, kemudian L sama dengan sum 1 tambah 5. Oh ya, sebelumnya mungkin ini akan saya perbesar. Nanti kalian juga bisa melihat ya. Seperti ini.
Kemudian M1 tadi rumusnya sama dengan, saya buat kurung dulu, ini P dikali dengan B, kemudian dibagi dengan 2 kali L pangkat 2. Ini mungkin saya akan buat kurung dulu, 2 kali L pangkat 2, seperti ini. Kemudian hasilnya dikali dengan L kuadrat, ini 6 pangkat 2, dikurangi B kuadrat, yaitu 5 pangkat 2. Oke. Hasilnya adalah 2,29. Saya akan tuliskan di sini. 2,29, satuannya adalah ton meter. Itu untuk momen yang pertama, yang ini ya. Kemudian yang momen kedua, di mana balok ditinjau hanya terhadap beban P3 saja. P3 sebesar 3,5 ton ya. Rumusnya sama. Terus sekarang dia negatif. P kali B per 2L kuadrat ya. L kuadrat min B kuadrat. Kemudian selain bedanya, oh ini positif ya, sorry. Soalnya P2 ini posisinya ada di sebelah kiri. Sama, P1 dan P2 posisinya ada di sebelah kiri. Yang membuat beda sekarang, A dan B-nya dia akan berubah. A itu adalah 1 tambah 3 ini ya. Atau di jarak di sebelah kiri beban P3, ini ada 3 meter. Ini juga 3 meter. Oke, kalau kita lihat di sini, boleh kita menggunakan rumus ini ya, PB per 2L kuadrat dikali L kuadrat min B kuadrat. Atau juga bisa karena kita lihat di sini untuk beban P3 itu adalah beban yang simetris ya, bisa 3, 3. Nah, coba kita cek menggunakan dua rumus apakah sama atau beda. Oke, kita untuk yang ini ya, rumus yang ini. Ini adalah A, B-nya adalah A3, B-nya 3. Kita coba masukkan. P3 adalah 3, berapa? 3,5 ya. Benar ya, 3,5. 3,5 dikali dengan B, B-nya adalah 3. Kemudian dibagi 2 kali L-nya. L-nya sama, 2 kali 6 pangkat 2. Ini 6 pangkat 2. Min B-nya 3 ya, 3 pangkat 2. Oke, seperti itu. Maka hasilnya kalau kita lihat di sini yang kita ubah adalah P, yaitu 3,5. A sama dengan 3, B sama dengan 3, L-nya tetap sama dengan 6. Hasilnya adalah 3,9375. 9375 satuannya ton meter. Atau kita coba cek ya, menggunakan rumus yang simetris. Rumusnya ternyata dia lebih singkat ya, rumus nomor 24. Ini ya, dimana rumusnya adalah 3/16 P kali L. Kita coba. Ada M ya, M yang simetris. Kita coba rumusnya sama dengan 3/16 dikali P. P-nya itu dikali dengan L. L-nya adalah 6. Ternyata hasilnya sama. Jadi kalau simetris boleh kita pakai yang rumus yang bawah ini. Atau yang rumus nomor 25 atau nomor 24. Silakan, terserah. Kalau pengen yang, biasanya kalau misal kalian pengen menghafal, cukup mungkin hafalkan yang nomor 25. Karena bisa dipakai ke sembarang beban ya, beban yang simetris atau asimetris itu masih bisa dipakai. Tapi yang kasus yang nomor 24 itu khusus untuk yang simetris. Oke, entah kalian pakai yang rumus yang mana, yang jelas kita dapatkan rumus hasil yang sama, 3,9375. Sekarang momen total. M total atau mungkin akan saya berikan nama MCD, karena kita menghitung ini ya, momen di titik ini ya, momen primer di titik CD ya. Itu hasilnya sama dengan M1 ditambah dengan M2, yaitu 2,29 ditambah 3,9375. Atau kalau kita hitung di sini, M total atau MCD ya, sama dengan ini ditambah 2,29. Hasilnya adalah 6,2275. Satuannya ton meter. Oke, sekarang kita sudah mencari momen primer di semua titik. Titik A, momen primer hanya muncul di titik A, B, dan C. Di titik D, momen primernya sama dengan 0. Oke, itu langkah pertama. Sekarang langkah kedua ya. Langkah kedua kita tuliskan. Kita akan mencari nilai kekakuan
batang atau K. Jadi di sini ada K ya, jadi KAB, KAB adalah kekakuan batang AB, karena tumpuannya tadi jepit-jepit ya, maka rumusnya adalah 4EI per L, di mana EI-nya itu kita masukkan dari kekakuan yang ada ditentukan di soal itu. Di soal ada ini ya 1 EI ya, atau cukup ditulis EI aja biasanya. Saya akan tulis di sini dikali dengan 1 EI per L, di mana L-nya itu sama dengan berapa ya? Di sini L-nya 4 ya, ini ya, 4. 4 dikali EI per 4 atau sama dengan 1 EI atau cukup ditulis EI saja itu untuk KAB, kekakuan batang AB. Kemudian BC kita lihat balok BC juga sama. Kalau kita potong itu adalah tumpuannya adalah tumpuan jepit-jepit, bentangnya adalah atau L-nya sama dengan 3 meter. Karena jepit-jepit rumusnya adalah 4 EI per L, di mana 4 EI-nya kita lihat ya, di soal muncul 2 EI kekakuannya. Jadi di sini kita tuliskan 2 EI. Kemudian L-nya tadi berapa? Ada 3 ya. Berarti berapa itu? Ini mungkin akan, yang akan saya perbesar. Seperti ini ya. Jadi ada 4 kali 2 ada 8. 8 bagi 3 hasilnya adalah 8 bagi 3. 8 bagi 3, 2,67. Jangan lupa di sini masih ada variabel EI itu yang belum kita, nanti akan kita sederhanakan ya. Ada KAB, KBC, dan selanjutnya KCD. KCD kalau kita lihat, kita ingat di sini nih ya, KCD yang ada di situ, tumpuannya adalah jepit sendi, maka rumusnya adalah 3 EI per L. 3, kemudian kekakuannya itu adalah di soal kita lihat adalah 3 EI, kita masukkan di situ. 3 EI dibagi dengan bentangnya 1 tambah 2 tambah 3 ada 6. Sama dengan berapa itu? 9 bagi 6 ya. 9, 3 kali 3, 9 ya, bagi 6. Ketemunya 1,5. Oke, setelah kita dapatkan kekakuan batang, maka kita cari jumlah kekakuan yang berkumpul di suatu join. Kalau kita lihat join yang merupakan kumpulan dari 2 batang atau lebih itu ada di join B dan join C. Maka nanti kita cari sigma KB dan sigma KC. Jadi sigma KC atau jumlah kekakuan di join C itu merupakan gabungan dari kekakuan KB dulu ya mungkin ya. Kita hitung untuk yang KB dulu, kita urut. Saya ulangi, jumlah kekakuan di join B itu merupakan jumlah dari KAB, kekakuan batang AB, ditambah dengan kekakuan batang BC. KAB ada 1 EI, atau kita tulis EI, ditambah dengan KBC 2,67 EI, hasilnya adalah 3,67 EI. Seperti ini. Kemudian ada KC ya, sigma KC itu jumlah dari KBC, jumlah kekakuan BC ditambah dengan kekakuan batang CD atau 2,67 EI ditambah dengan 1,5 EI. Seperti itu. Kita hitung berapa? 3 berapa itu? Kita kalkulator aja ya. Ya, ditambah atau 2,67 ditambah 1,5, ketemunya 4,17. Oke, sampai di sini lanjut ke langkah ketiga, yaitu adalah kita menghitung faktor distribusi atau FD. Oke, FD ini, jumlah FD itu tergantung dari pertama join
join yang ini ya, join yang tempat berkumpul dari 2 batang atau lebih, kemudian batangnya itu sendiri atau elemen membernya itu sendiri. Kita lihat, jumlah join yang sebagai, apa namanya, tempat berkumpul 2 elemen itu ada join B dan join C, maka kita lihat di join B dulu. Di sini ada, nanti momen yang muncul di join B itu akan dibagi ke dua elemen ini ya, elemen ke AB dan elemen BC. Jadi nanti ada muncul FDBA dan FDBC. Di join C juga sama, nanti kita bagi momen yang muncul di join C berdasarkan ke elemen CB dan elemen CD. Jadi nanti total ada di titik B ada 2 FD, faktor distribusi, di titik C ada 2 juga faktor distribusi. Jadi totalnya ada 4. Tulis. Ya, oke, yang pertama adalah FDBA ya. Jadi FDBA rumusnya adalah apa kemarin? KAB dibagi dengan sigma KB. KAB itu adalah 1 ya, EI. Dibagi sigma KB-nya ini 3,67 EI. EI-nya bisa kita coret sekarang. Sekarang tinggal 1/3,67. Hasilnya adalah 0,27. Kita seperti ini aja. Kemudian ada FD, ini masih di titik B ya, FDBC, merupakan hasilnya adalah dari KBC dibagi dengan sigma KB. KBC tadi ada 2,67 EI, kemudian dibagi dengan sigma KB besarnya 3,67 EI. EI-nya sudah bisa kita coret, hasilnya kita coba cek 2,67 bagi 3,67. Hasilnya adalah 0,727 atau kita bulatkan 0,73. 0,73. Lanjut di join C, ada 2 tadi ya, FD CB itu adalah KBC dibagi dengan sigma KC sekarang. Tadi kita pakai KB, sekarang kita pakai KC karena kita tinjauannya di titik C. KBC ada 2,67, KC-nya ada 4,17 EI. EI bisa kita coret, hitung 2,67 dibagi 4,17, 0,64. Terakhir FD CD, K-nya adalah kekakuan CD, sigma kekakuannya terhadap KC. Ini berapa ya? KCD ada 1,5 ini ya. 1,5 EI dibagi dengan 4,17 EI. Oke, coret. Sekarang 1,5 dibagi 4,17. 0,36 ya, 0,359, 0,36. Jadi kalau di sini ada titik atau join B, maka sigma FD-nya itu 0,27 plus 0,73 itu harus sama dengan 1,0. Kalau nggak sama dengan 1, mungkin ada yang salah. Baik itu salah hitung ataupun salah mungkin pembulatan. Misalkan sigmanya adalah sama dengan 1. Join C, sigma FD-nya 0,64 plus 0,36 sama dengan 1,0. Oke, udah. Benar. Kemudian langkah keempat, kita akan masuk ke ini ya, tabel cross. Oke, untuk tabel cross kita gunakan Excel saja biar lebih mudah. Saya akan buat di sheet yang baru. Di sini akan saya perbesar mungkin. Oke, semoga ini masih bisa dibaca ya. Jadi tabel cross.
Jadi yang pertama, kita baris pertama ya, itu adalah untuk apa kemarin? Join ya, mungkin simpul atau join titik terserah. Ada simpul A, ada simpul B, ada simpul C, ada simpul D. Di B dan C itu saya buat ini ya dua kolom karena nanti simpul B dan simpul C itu merupakan gabungan dari dua balok. Di sini saya buat ada dua ini ya, ada dua itu ya, dua kolom ya. Oke, baris pertama simpul, baris kedua adalah batang. Di simpul A ada batang AB, kemudian di join B itu ada batang BA dan BC, di C ada CB dan CD, di D ada DC saja. Jadi seperti ini cara membuatnya. Kemudian baris ketiga itu adalah faktor distribusi. Kita masukkan yang sudah kita hitung tadi. Kita bisa seperti ini ya. Kita cari FD-nya di sini ya. Oke, FD-nya di sini. FD itu hanya ada di BA dan BA, BC, CB dan CD. Jadi nanti akan kita masukkan ke bagian situ. Di sini nilainya 0, DC nilainya 0. Kemudian di BA kita angkanya adalah 0,27, kemudian untuk perhitungan kita kasih angka negatif 0,27. Kemudian BC 0,75 kita kasih angka negatif, arahnya kita ubah ya untuk perhitungan nantinya 0,73. CB 0,64, CD adalah negatif 0,36. Benar? Ya, mungkin ini akan sedikit saya seperti ini ya. Oke, baris ketiga sudah, baris keempat itu adalah MP atau momen primer. Kita masukkan, nanti kita sudah hitung, ada banyak ya, semuanya kita sudah hitung. MAB besaran 2,67, MPA negatif 2,67, MPC positif 0,9375, ini negatif 0,9375. Lanjut ke CD, MCD tadi, M totalnya ya, 6, positif ya, 0,6 6,2275, MDJ sama dengan 0. Oke, saya kira udah benar. Oke, kemudian di baris selanjutnya, setelah momen primer ada apa kemarin saya buat MD ya, momen distribusi, atau mungkin di tempat lain ada atau di referensi lain ada yang disebut dengan balance, atau saya sering nyebutnya dengan momen distribusi atau MD ya. Rumusnya kemarin sudah saya sampaikan, FD dikali dengan sigma momen. Karena di AB, batang AB, karena FD-nya sama dengan 0, maka di sini MD-nya distribusinya sama dengan 0. Kemudian di momen distribusi BA ini sama dengan FD-nya, kemudian dikali jumlah momen ini ditambah dengan MP. Enter. Hasilnya adalah 0,46. Nah, ini juga sama dengan FD-nya, FDBC, dikali dengan sigma momen primer yang ada di join B. Kemudian enter. Kemudian selanjutnya ini dikali jumlah momen. Sama. Jumlah momen seperti ini, yang di sini adalah 0. Mungkin di sini akan saya buat ini ya, apa namanya, sel absolut, biar nanti kalau kita copy ke bawah kita nggak perlu mengubah. Jadi yang perlu dibuat absolut adalah ini ya, C5-nya, kemudian di sini D5-nya atau FD-nya ya yang kita absolutkan, sedangkan momennya adalah momen satu baris di atasnya. Ini kita absolutkan, di sini kita absolutkan juga. Oke, ini 0 sama. Kemudian baris selanjutnya setelah MD ada momen induksi atau CO, carry over. Kita pakai istilah carry over aja. Jadi carry over itu hanya muncul di join atau di tumpuan cepit. Jadi tumpuan cepit itu artinya hanya ada di
ya, yang akan saya blok ini ya. Di AB, BA, BC, CB, dan CD. Sedangkan yang paling kanan atau DC, kalau kita lihat soalnya ini ya, itu tumpuannya sendi. Jadi sendi itu nggak ada carry over-nya atau momen induksinya. Momen induksi sama dengan 0. Besarnya momen induksi adalah 0,5 dikali dengan momen yang berada di seberang. 0,5 kali MdBA. Kemudian di sini adalah 0,5 sama dengan 0,5 kali MdAB. Ini BC itu 0,5 kali ini sama dengan 0,5 kali BC. 0,5 dikali dengan ini. Kemudian di sini pasti nilainya 0. Oke, sekarang kita sudah siap untuk mengcopy. Jadi kalau kita copy ya, nanti kita copy kapan selesainya ya sampai nanti nilai CO terakhir itu hasilnya sama dengan 0 atau mendekati 0. Jadi kalau kita lihat di sini ya, CO yang ini masih belum mendekati nilai 0. Jadi semuanya di sini ada masih 0,2, apalagi di sini di BC ya, masih ada negatif 1,6. Jadi masih belum apa namanya konvergen. Jadi kita copy sampai nanti muncul nilai konvergen. Jadi copy, paste, kita coba lihat CO yang di bawah ini dia angkanya sudah mulai mengecil. Kita mungkin akan coba cek yang di sini aja ya. Ini negatif 0,1. Kita copy lagi. Hasilnya negatif 0,02. Kalau kita pakai Excel kita mau copy berapapun nggak masalah ya. Tapi kalau nanti ujian kalian ya untuk mahasiswa kalian ujian hitung manual maka mungkin sampai segini pun saya kira cukup walaupun nanti akurasinya akan nggak sebagus kalau kita menggunakan Excel. Jadi kita copy aja karena kita masih menggunakan Excel ya. Kita mudah copy, sudah mulai apa namanya converter mendekati 0 ya. Kita copy lagi, dan seterusnya. Akhirnya kita dapatkan, mungkin kita akan stop di sini, nanti kita akan jumlah total. Oke, kita stop di sini ya, atau mungkin di sini akan saya bulatkan ya. Sini saya akan bulatkan. Ya. Number desimalnya mungkin 3 deh, 3 angka di belakang. Oke, ini udah kita lihat di sini udah 0. Kita anggap di situ adalah 0. Kita anggap ini carry iterasi sampai berapa kali nih? Ada 1, 2, 3, 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kali iterasi kita dapatkan ya mendekati 0 ya. Kita anggap mendekati 0. Kemudian kita hitung M totalnya. Momen total berupa sum ya. Penjumlahan dari mulainya adalah ini momen primer awal sampai ke carry over terakhir. Itu kita hitung. Kemudian yang lain juga sama, karena ini Excel kita copy saja. Hasilnya adalah seperti ini. Kita ubah menjadi 3 angka belakang koma juga. Oke, nomornya 3 angka di belakang koma. Oke, seperti ini. Setelah ada momen total, kemudian ada momen reaksi. Di mana momen reaksi nilainya sama dengan momen total, tapi arah putarannya kita balik. Atau gampangnya momen total dikali dengan negatif 1. Atau min momen total ya. Kemudian kita copy. Jadi seperti itu untuk menyusun tabel cross. Jadi kalau kita buat tabelnya ya kira-kira nanti seperti ini. Kalau kita buat perbesar, grid lines-nya kita hilangkan. Nanti kalau dicetak ya bentuknya dia akan muncul berupa tabel. Ya, tabel ini adalah yang namanya tabel cross. Jadi ada simpul batang FD atau faktor distribusi, kemudian ada momen primer, ada iterasi momen distribusi dan carry over sampai tadi berapa kali ya, terserah. Kalau pengen akurat ya mungkin sampai 10 kali boleh atau sampai 20 kali boleh. Kita pakai tadi, kita hitung ada 9 kali iterasi, kita dapatkan seperti ini. Dan kemudian yang perlu diperhatikan, kita mungkin akan saya berikan gambar di sini ya mungkin ya, warna yang berbeda.
join C akan saya beri warna yang lain. Nah, sekarang momen reaksi atau ya momen di join B dan join C, kalau kita hitung, kalau kita jumlahkan, ini ya di join B dulu, kalau kita jumlahkan momen-momennya di join B itu nilainya harus sama dengan 0 atau paling enggak mendekati 0. Jadi kalau kita hitung di B itu sudah 0 ya, kalau di C kita coba hitung. Kalau secara visual mungkin ini enggak persis 0 ya. Karena yang satu 3,813, yang satunya 3,814. Tapi kita anggap aja 0 aja ya. Tapi yang jelas secara konsep jumlah momen di satu join itu harus sama dengan 0. Jadi kalau ini sudah sama dengan 0 berarti kerjaan kalian di tabel cross-nya itu sudah benar. Oke, sekarang kita sudah dapatkan momen, mungkin kita akan tulis di sini ya. Tabel cross sudah selesai. Kemudian ada kita dapatkan momen desain atau momen reaksi. Jadi di sini kita tuliskan M. Mungkin M kita tulis apa ya? MAB ya. MAB kita kasih apa? Garis atas gitu ya untuk membedakan identitasnya. MAB atau momen desain AB besarnya adalah negatif 3,194, satuannya ton meter. Kemudian ada MPA besarnya 1,623 ton meter. Oke, kelihatan. Kemudian ada lagi MBC desain besarnya negatif 1,623 ton meter. Kemudian MCB besarnya berapa tadi? Kita anggap aja 3,813 ya. 3,813 ton meter. Kemudian berapa itu? MCD ya. MCD besarnya negatif 3,813. Kita anggap aja 3,813. Kemudian yang terakhir MDC sama dengan 0 ton meter. Oke, selesai. Kita sudah bisa menghitung ada momen desainnya. Sekarang langkah ke-6 ada free body diagram. Free body diagram kita lihat dari apa? Soalnya ya kita copy saja. Copy. Kita paste di sini. Kita buat agak tebal. Di free body diagram itu adalah struktur balok atau struktur yang kita tinjau atau yang kita analisis, kita pisah-pisah ya per bagian. Jadi ada balok AB, ada balok BC, nanti ada balok CD. Jadi di momen di AB, momen desain AB itu kita taruh di luar begini ya, kira-kira seperti ini. Di MAB itu besarnya 3,194, arahnya dia negatif atau berlawanan jarum jam. Berlawanan jarum jam arahnya ke sini, besarnya 3,194. Kemudian untuk MBA arahnya dia positif, akan sedikit saya perbesar ya, besarnya 1,623 ton meter. Di MBC dia arahnya negatif seperti ini, besarnya 1,623 sama, arahnya aja yang berbeda. MCB dia positif, besarnya 3,813, oke, satuannya ton meter ya, ton meter. Selanjutnya ada MCD besarnya arahnya negatif, besarnya 3,813 juga. Kemudian MDC sama dengan 0. Jadi ini adalah saya tuliskan mungkin di bawahnya ya, atau mungkin di atasnya deh untuk sebagai judul. Ini adalah free body diagram. Baik, kita cukupi sampai di sini ya free body diagram.
Untuk video selanjutnya, kita akan belajar dari free body diagram ini, kita akan mencari pertama ada reaksi, kemudian kita gambarkan coba gambar momennya itu seperti apa sih, kemudian mungkin kita hitung gaya gaya dalam yang lain seperti gaya geser dan gaya aksial kalau memang ada. Baik, itu untuk video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.